Bapak Ibu masih ingat khotbah minggu lalu apa? Judulnya. Baru 1 minggu. Ada yang ingat nggak minggu lalu? Apa judulnya? Saatnya belum tiba. Jadi kita harus apa? Sabar. Oke. Hari ini kita akan dengar khotbah dengan judul bersabar dan bersyukur. Jadi masih rangkaiannya ya. Bersabar dan bersyukur. Kita buka Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal 5. Tadi WL Ibu Eva mengatakan seorang ibu yang sakit pendarahan. Oke. Itu yang mau saya khotbahkan pada hari ini. Puji Tuhan. Markus pasal 5 ayat 25 dan 26. Ya, kita baca sama-sama. Markus pasal 5 ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Puji Tuhan. Ada seorang ibu yang sakit pendarahan. Waktunya bukan main. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Tapi 12 tahun. Laki-laki nggak tahu mengenai pendarahan karena nggak pernah mengalami. Yang mengalami ini hanya perempuan. Itu pun yang sudah dewasa, sudah remaja. Ya, bulanan disebut apa? Datang bulan. Itu halusnya, ya. Bulan mendatangi perempuan, ya. Berapa hari? Seminggu. Beda-beda ya. Beda-beda. Saya nggak tahu karena nggak ngalami. Beda-beda. Ada yang cepat ya. Berapa hari? 3 hari selesai. Berbahagialah yang 3 hari saja ya. Ada yang seminggu, 6 hari. Ya. Saya mau tanya, kalau perempuan pengennya cepat atau pengennya lama sih? Kan datangnya bulan, didatangin bulan gitu ya. Mau cepat mau lama? Kumaha diberikannya aja ya. Oke. Tapi ada yang bilang datang bulan itu kan repot gitu ya. Saya nggak akan bahas lah secara mendalam ya. Tapi kalau mengalaminya selama sebulan penuh gimana rasanya? Mudah-mudahan nggak terjadi ya. Habis darah ya. Eh, Ini kita hanya duga kan nggak ada di sini yang pernah ngalami 1 bulan terus pendarahan nggak ada kan? Ya, amin amin ya, amin amin. Kalau melahirkan begitu. Oke. Sebulan aja gimana rasanya? Waduh, ngebayanginnya aja udah kayak gimana? Kalau setahun gimana? Kalau 10 tahun gimana? 12 tahun? Yang terjadi pada ibu ini apa? Uang pun habis. Jadi satu, uangnya habis. Yang kedua, menderita. Mau pergi kemana-mana enak nggak? Ya, mau keluar rumah gitu ya, mau ada acara, enak nggak? Kenapa nggak enak? Ribet, ya, ribet. Sama sekali nggak enak. Sama sekali nggak enak. Ini yang terjadi pada perempuan ini. Mungkin kalau kita yang ngalami seperti dia, gimana rasanya? Aduh Tuhan, kenapa? Ya kan? Kok Tuhan belum sembuhkan? Itu satu hal yang kita harus belajar. Waktunya Tuhan. Sabar. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Dan itulah yang terjadi
ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat 27. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dia, ayat 27. 1, 2, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang terjadi? 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Apa rahasia kesembuhan dari ibu ini? Percaya, beriman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dia percaya. Dia nggak bilang begini, asal Yesus bicara sembuh, baru aku sembuh. Dia nggak ngomong begitu. Ya, tapi asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi apapun yang menyangkut Yesus, termasuk jubahnya, itu berkuasa. Ketika dia ketemu Yesus, hanya dengan menjamah jubah saja, dia sembuh. Ada mujizat. Ada yang bilang begini, saya sering kok bertemu Yesus. Kapan saya bertemu Yesus? Saudara, Bapak Ibu pernah bertemu Yesus? Nah, ini pertanyaannya berat. Nah, janganlah saya jawab. Pernah bertemu Yesus? Dalam mimpi. Wah, puji Tuhan. Waktu mimpi bertemu Yesus, puji Tuhan. Mimpi bisa diatur-atur nggak? Nggak bisa. Puji Tuhan kalau bisa bertemu Yesus dalam mimpi. Kalau nggak pernah bermimpi ketemu Yesus, pernah bertemu Yesus nggak? Nggak pernah? Hah? Yesus itu ternyata jauh banget ya. Susah banget ya. Untuk ditemui itu susah ya. Jadi kalau kita butuh pertolongan Tuhan gimana? Terus kalau doa itu bertemu siapa? Bertemu Yesus pernah nggak? Bukan cuma pernah, sering. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Jangan bilang nggak pernah ketemu Yesus. Kalau saya nggak pernah lihat Yesus dengan mata kepala saya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Percaya pernah ketemu Yesus? Saya kan tidak bilang pernah lihat Yesus. Beda nggak bertemu dengan lihat? Beda. Beda ya. Bertemu dengan lihat itu berbeda. Bertemu tidak perlu lihat pun kita sudah bertemu dengan Yesus. Di dalam apa? Doa. Oke. Jadi dia bilang, Pak, saya sering kok bertemu dengan Yesus. Kapan? Waktu berdoa. Tapi kok saya nggak mendapat jawaban doa saya ya? Sedangkan si ibu ini sekali aja bertemu Yesus langsung dapat mujizat yang luar biasa. 12 tahun sembuh seketika. Kenapa? Kenapa saya sudah sering berdoa tapi nggak dapat jawaban doa? Apakah Tuhan tidak adil? Bapak Ibu sekalian, makan kita berdoa, betul? Tidur kita berdoa, betul? Pertanyaannya, waktu kita makan, kita bertemu Yesus nggak? Temu kan dengan Tuhan Yesus kan nggak mungkin Yesusnya di mana ya, Tuhan Yesus gitu nggak kan kita tahu Tuhan Yesus ada di mana saja bahkan ketika kita sedang berdoa pun Yesus ada kan nah, Tuhan Yesus saya mau makan terima kasih itu kan bertemu Yesus berapa menit kita berdoa 1 menit ada doa soto kudus tahu doa soto kudus saya nggak tahu soto kudus itu seperti apa sih tapi ada disebut doa soto kudus. Suatu kudus katanya, ya katanya itu mengandung lemak ya.
Katanya, nggak tahu saya betul atau enggaknya. Jadi mengandung lemak. Kalau datang, dia cepat dingin, apa yang terjadi? Kuahnya jadi berlemak. Jadi katanya soto kudus harus dimakan saat panas. Jangan tunggu dia dingin. Jadi doa soto kudus itu apa? Cepat-cepat. Itu namanya doa soto kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Udah. Kamu tadi doa apa? Doa makan. Lo kok nggak ada kata makannya? Oh iya ya. Tuhan Yesus, saya mau makan. Dalam nama Yesus, amin. Selesai. Langsung makan. Kalau doa seperti itu, bertemu Yesus enggak? Bertemu Yesus. Tapi kita lama-lama enggak ketemu Yesus. Yesusnya mau menjawab aja kita udah selesai. Bagaimana Tuhan mau jawab doa kita? Kalau namanya mau bertemu Yesus, sediakan waktu, datang secara khusus. Tadi lihat ya, ayat 27. Dia sudah dengar pakai telinga berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia apa? Mendekati. Jadi bedakan ya. Ada yang bilang, saya udah tiap hari ketemu Yesus kok. Saya tiap hari berdoa kok. Tapi kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Pertama, sabar. Yang kedua, coba koreksi diri. Kita doa minta pertolongan Tuhan itu bagaimana caranya? Hanya sepintas-sepintas saja atau kita serius? Seperti ibu yang pendarahan 12 tahun ini. Dia mendengar, setelah mendengar nggak hanya cuek-cuekan aja. Tapi mendekati. Pertanyaannya, sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Atau hanya merasa dekat? Kenal Pak Prabowo? Kenal? Ada yang kenal? Enggak ada yang kenal. Tahu Pak Prabowo? Tahu. Dia tahu kita? Enggak. Dia kenal kita? Boro-boro. Beda. Nanti hari Rabu, tamu podcast saya adalah seorang jenderal, bintang 2, polisi. Waktu saya dikirimkan oleh Pak Lukas namanya dan nomor WA-nya, saya sebelumnya sudah tahu karena di beberapa WA grup, khususnya berkaitan dengan hukum, ada foto beliau, ucapan selamat atas kenaikan pangkat 1 bintang lagi. Jadi dari bintang 1 menjadi bintang 2. Tapi saya nggak tahu siapa beliau. Nah, sampai Pak Lukas kirim ke saya fotonya dan kemudian kirim WA-nya, Pak Lukas bilang, Undang, waktu itu saya nggak tanya Pak Lukas, ini siapa? Nggak saya tanya. Terus saya juga nggak tanya, Pak Lukas kenal atau tidak? Saya nggak tanya. Pokoknya Pak Lukas kirim, saya langsung ada nomornya, saya langsung kirim. Salam, saya Yunus Timotius, bla bla bla. Kalau Bapak berkenan, saya ingin mengundang menjadi tamu saya di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Syuting di kota Bandung. Jalan itu. Udah, saya kirim. Kalau bintang 2 itu, Bapak Ibu sekalian, itu setara dengan jabatan Kapolda. Kapolda itu harus bintang 2. Ya, oke. Setelah saya kirim, dalam hati saya, mau nggak ya kira-kira ya? Karena sibuk nggak seorang bintang 2? Apalagi tugasnya di Jakarta. Bapak Ibu mohon maaf ya. Mohon maaf. Jangankan bintang 2. Bintang kecil aja saya undang kadang-kadang nggak mau, alasan ini, alasan itu, macam-macam. Ada seorang yang saya hubungi berkali-kali di Jakarta. Iya, baik, dengan senang hati. Apa? Tapi nggak datang-datang ke sini. Tiap kali saya ingatkan, Bu, bagaimana? Ada waktu kapan? Iya, baik, nanti saya atur waktu. Udah, berkali-kali saya ingatkan, saya undang, sampai hari ini nggak datang-datang.
Nah ini bintang 2 loh, Inspektur Jenderal. Datang nggak kira-kira? Ayo, datang nggak? Datang. Kok tahu? Kan tadi udah bilang Rabu dia akan datang ya. Iya. Begitu dia jawab dengan senang hati. Waduh, gimana rasanya? Itu baru bintang 2 loh. Di atas bintang 2 ada bintang berapa? Di atas bintang 3 ada bintang berapa? Di atas bintang 4? Jangan bilang 7. Nanti nyut-nyut kepala. Ya, itu obat pusing. Jangan ya. Selesai di bintang 4, jenderal. Di polisi hanya ada 1. Ya, di tentara TNI juga hanya ada 1. Setelah itu Panglima TNI. Selebihnya bintang 3 semua. Bintang 2 ada bintang 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti hari Rabu kedatangan bintang, bukan bintang, tamu di podcast saya, bintang 2, rasanya sudah bangga, sudah bersyukur. Ada bintang 2 yang mau datang podcast saya. Gimana kalau Kapolri yang datang? Wah, entah rasanya gimana gitu ya. Ada bintang 2 aja udah seperti itu. Kita nggak tahu, kita nggak kenal Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo kenal kita, gimana rasanya? Bangga, senang, luar biasa. Kenapa? Seorang Presiden Republik Indonesia tidak hanya tahu kita, tapi kenal kita. Tuhan Yesus jauh di atas Presiden. Dia tidak hanya berkuasa, tapi maha kuasa. Dan dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa kita nggak mau datang mendekat kepada Dia? Kenapa kalau kita doa hanya sekedar doa? Minta hanya pada waktu mau tidur, waktu mau bangun. Kenapa cuma itu? Belajar dari ibu ini. Datang mendekat kepada Tuhan. Jumat kemarin, seorang tamu di podcast saya bersaksi. Waktu COVID, bagaimana dengan usaha-usaha di masa COVID? Hah? Hancur. Jangan bilang hancur dulu lah. Kasihan kalau hancur. Bagaimana waktu itu usaha bisnis pada waktu COVID? Sulit. Nah, terus apa lagi? Sepi. Terus restoran gimana? Tutup. Ya, toko-toko tutup. Pernah ngalami waktu COVID keluar rumah? Bagaimana jalan? Stop. Iya, tiap gang itu ditutup-tutup, dihalangi. Tapi pernah jalan ke jalan raya waktu COVID? Bagaimana jalan rayanya? Sepi, kosong. Ya, ya. Pokoknya kalau kita ada kepentingan yang sangat mendesak, boleh kan? Disitulah waktu itu saya keluar, saya lihat jalan di Bandung sepi. Gak pernah terjadi itu. Dalam hidup kita itu nggak pernah kita terjadi ya. Nggak pernah terjadi, baru kali itu. Nah, semua bisnis tiarap, tutup. Banyak yang bangkrut. Semua online. Tapi tamu saya, waktu di podcast, nanti berapa minggu lagi lihat di YouTube. Dia bilang apa? Saat COVID, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat ya, kadang-kadang Tuhan kasih kita sakit dengan tujuan apa? Supaya kita gunakan waktu itu untuk dekat sama Tuhan. Jadi ada orang kalau udah sakit nggak mau cari Tuhan, itu mah namanya terlalu. Terlalu. Masa COVID nggak bisa kemana-mana. Bapak ini bilang, saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagus nggak ya? Bagus. Dan apa yang terjadi? COVID berlalu, dan dia bilang, dalam 5 tahun, saya hitung-hitung, jumlah perusahaan saya bertambah. Ayo,
Kalau kita punya keinginan, kita punya kebutuhan, minta pertolongan Tuhan, sediakan waktu secara khusus datang mendekat kepada Tuhan. Amin. Kalau nggak gitu, kita hanya nunggu, nunggu, nunggu. Ya, menunggu terus, sabar terus. Tapi kalau mau cepat, datang kepada Tuhan. Dekati Tuhan. Berikan waktu secara khusus. Lihat pertolongan Tuhan akan menghampiri kita. Haleluya. Jadi harus sabar. Kalau orang tidak sabar, hasilnya nggak bagus. Kita petik buah sebelum matang. Gimana buahnya? Tidak enak. Kita masak, belum matang, kita langsung angkat, langsung makan. Gimana rasanya? Ayo, Ciapit. Ciapit, cepat, cepat, cepat. Ini orang nggak sabaran amat sih. Ya udah, saya angkat, kasih, dimakan. Gimana? Belum matang. Dimakan gimana? Ciapit, bisa masak nggak ini? Emang kenapa? Nggak enak, ini kan belum matang. Lah kamu suruh cepat-cepat. Ini dikasih cepat. Tapi kan belum matang. Makanya ya, sabar. Orang yang sabar, hasilnya bagus. Yuk, mari kita buka Ibrani 6. Ibrani 6. Ibrani pasal 6 ayat yang 15. Ibrani 6 ayat 15. Kita sama-sama baca. 1, 2, Ibrani 6 ayat 15. 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi, ayo jemaat Tuhan, mari kita bersabar. Kalau Tuhan belum jawab sebulan, terus berdoa. Tuhan belum jawab 2 bulan, terus berdoa. Tuhan belum jawab setahun, terus berdoa. Terus berdoa dan terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau perlu, tambah jam doa kita. Ya, tambah dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan, jangan semakin jauh, apalagi sampai berhenti. Oke, itu yang pertama. Bersabar. Sehingga waktunya Tuhan tiba. Sabar. Jangan tidak sabaran. Ya, sabar. Yang kedua, bersyukur. Orang tidak sabar, bisa nggak bersyukur? Nggak bisa. Sulit bersyukur kalau tidak sabar. Nah, sekarang sebaliknya. Orang yang bersyukur bisa nggak sabar? Luar biasa. Orang bisa sabar kalau dia bersyukur. Kalau orang bersyukur, dia bisa sabar. Jadi kalau kita ingin bisa menjadi orang yang sabar, menanti waktunya Tuhan, maka belajarlah bersyukur. Lukas 17 ayat 15. Lukas 17 15 sampai 17. Lukas 17 ayat 15 sampai 17. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?
Di manakah yang 9 orang itu? 10 orang disembuhkan. Berapa yang datang mengucap syukur? 10 yang disembuhkan. Tapi yang datang mengucap syukur hanya 1. Jadi yang 9 lagi itu apa namanya? Bocengli alias tidak tahu diri, tidak tahu aturan, tidak tahu berterima kasih. Ternyata mengucap syukur itu nggak gampang juga ya. Sudah ditolong aja nggak mengucap syukur, apalagi belum ditolong. Nah, ayo kita belajar untuk belajar mengucap syukur. Emang bisa mengucap syukur sambil menunggu? Emang bisa mengucap syukur sementara kita udah nggak sabaran ini? Bisa nggak? Bisa. Rahasianya apa? Rahasianya adalah iya mengucap syukur. Bagaimana caranya supaya bisa bersyukur? Padahal belum terima jawaban. Sabar. Bagaimana sabar? Supaya sabar dan tetap bersyukur. Caranya gampang. Yaitu jangan fokus hanya lihat ke atas. Tapi juga lihat ke bawah. Artinya apa? Kalau lihat ke atas, kita selalu membanding-bandingkan kita dengan orang lain yang kita anggap lebih dari kita. Kenapa dia punya mobil, saya enggak? Oh, saya punya mobil. Kenapa mobilnya lebih bagus dari saya? Kenapa dia punya rumah sementara saya tidak punya? Kenapa dia punya rumah lebih bagus daripada rumah saya? Selalu membanding-bandingkan dengan orang yang lebih dari kita. Maka kalau sudah begitu, kita sulit mengucap syukur. Tapi coba kalau kita lihat ke bawah, akan berbeda. Ada cerita. Ceritanya begini. Ada kisah lah, ada ilustrasi. Ada seorang kehilangan sendal atau kehilangan sepatu. Dia mengeluh, aduh, sepatu saya hilang, kurang ajar, ada yang curi. Saya jadi nggak punya sepatu. Sialan, brengsek, ngomel. Wajar nggak orang kehilangan sepatu ngomel? Ada nggak alasan dia ngomel? Ada. Tapi bisa nggak sebenarnya kalau dia nggak usah ngomel? Bisa. Sebab apa? Sederhana. Semomel-ngomelnya dia, sepatunya kembali nggak? Hmm. Makin kesel nggak? Jadi untuk apa? Nah, kalau dibilang udahlah, biar hilang, mengucap syukur saja. Terus dia bilang, enak aja, hilang sepatu disuruh bersyukur. Bersyukur apanya? Coba kamu yang ngalami, pengen tahu. Orang bilang begini, bersyukur meskipun kamu kehilangan sepatu, tapi kakimu masih ada. Coba lihat itu. Nah, ada orang yang lewat. Ternyata pakai tongkat. Karena satu kakinya dipotong, amputasi. Jadi hanya punya satu kaki. Kamu bersyukur tidak punya sepatu, tapi masih punya kaki lengkap. Dia punya sepatu hanya satu, tapi satu lagi nggak pakai karena dipotong. Si orang kehilangan sepatu bilang, iya ya. Walaupun saya kehilangan sepatu, tapi saya masih punya kaki yang lengkap. Oh, saya harus bersyukur untuk itu. Didengar sama yang pakai tongkat, kakinya dipotong, diamputasi. Iya, dia punya kaki yang lengkap. Lah saya kakinya hanya satu, satu lagi nggak ada. Bagaimana saya mau bersyukur? Sering gitu kan? Selalu melihat dirinya itu lebih buruk daripada yang lain. Tiba-tiba lewatlah ambulans. Nah, lewat ambulans. Membawa pasien yang dalam keadaan. Kalau ambulans ada yang lambat-lambat nggak? Kenapa cepat-cepat sih ambulan? Kenapa jalannya cepat-cepat? Kenapa urgent? Bawa pasien yang biasanya gimana?
Udah gawat, darurat. Udah gawat, darurat lagi kan. Harus segera ditangani. Dan biasanya itu udah parah. Nah, itu kamu walaupun punya satu kaki, kamu sehat nggak? Sehat. Bisa jalan ke sana sini nggak? Bisa. Walaupun pakai tongkat. Tuh lihat, yang ada di dalam ambulans itu antara hidup dan mati. Kamu mau pilih mana? Pilih hidup dengan satu kaki tapi sehat, atau pilih yang kakinya lengkap tapi di dalam ambulans? Ah, nggak mau. Saya mending pilih yang ini. Bapak Ibu, mari kita belajar mengucap syukur. Syaratnya atau caranya sederhana tadi saya bilang. Jangan cuma lihat ke atas, tapi lihat juga ke bawah. Maka kita akan bersyukur, Tuhan, meskipun saya belum punya rumah pribadi, tapi saya tidak ada di kolong jembatan. Saya tidak ada di pinggiran toko-toko yang ada di emperan itu biasanya kalau kita lewat di jalan apa? Otista, Oto Iskandar. Tiap malam kiri dan kanannya itu banyak yang tidur. Jadi jangan cuma lihat gedung mewah, rumah mewah, wah, apalagi lihat sinetron. Waduh, semuanya serba. Udahlah, sinetron mah tinggalin aja lah. Ya, jangan main sinetron-sinetron lagi ya. Bukan main, nonton ya. Itu kasih apa? Menjual mimpi. Ya, udah kita hidup di alam nyata. Kalaupun belum punya rumah yang bagus, tapi paling tidak kita punya rumah walaupun kontrakan, walaupun sewaan, tidak berada di pinggir-pinggir jalan. Itu harus bersyukur. Harus bersyukur. Ada banyak hal yang harus kita syukuri, Bapak Ibu sekalian, betul nggak? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ayat yang terakhir. 1 Tesalonika. Pasal 5 ayat 18. Oke, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita, bagi saya. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita? Mengucap syukur dalam waktu kehilangan sepatu. Mengucap syukur? Mengucap syukur. Waktu kehilangan kaki, mengucap syukur? Kan kayak orang Jawa bilang kan, selalu ada kata untung. Untung cuma sepatu yang hilang, kan kaki. Kaki hilang, untung nggak dua-duanya. Hilang dua-duanya, untung masih hidup. Selalu ada kata untung. Mengucap syukur dalam segala hal. Hari ini apa yang ada pada kita? Mengucap syukur. Walaupun belum mencapai seperti apa yang kita inginkan, tetap mengucap syukur. Ada yang bilang, sabar terus, syukur terus. Orang sabar dikasihi Tuhan, orang yang bersyukur, nah, ada kuasa ketika kita mengucap syukur. Minggu depan saya akan khotbah dengan judul ada kuasa dalam mengucap syukur. Jadi jangan main-main. Jangan main-main dengan mengucap syukur. Karena ternyata di dalam pengucapan syukur ada kuasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk